Methods of describing berikutnya yaitu suatu metode yang bisa digunakan untuk menggambarkan variabel. Nah, untuk menggambarkan variabel ini salah satunya adalah bisa dilakukan dengan dua cara berikut. Yang pertama adalah conceptually clustered matrix dan yang kedua adalah Vogt taxonomy. Nah, conceptually clustered matrix ini biasanya tampilan datanya itu berbentuk matriks yang terdiri dari baris dan kolom yang bisa mengatur dan menampilkan data secara langsung, kemudian peran utama, kemudian subtopik penelitian, variabel, konsep, ataupun tema. Jadi kalau misalnya di yang tadi yang menggambarkan partisipan itu jadi sama-sama tabel gitu. Cuman kalau yang sebelumnya tadi kan untuk menggambarkan partisipan ya, partisipan ini perannya apa. Nah, tapi kalau di dalam sini kita menggambarkan variabel-variabel yang berkaitan dengan si partisipan tersebut. Jadi misalnya ada satu partisipan. Nah, dia bisa menjawab pertanyaan dari setiap penelitian itu seperti apa. Jadi kan ada variabel-variabel penelitiannya di sini, lalu kita masukkan jawaban dari setiap partisipan tersebut. Nah, sehingga nanti kita bisa membandingkan jawaban antar satu partisipan dengan partisipan lainnya. Nah, ketika memutuskan apa yang bisa menjadi isi dari tabel atau kolom ini gitu ya. Jadi apa yang judul dari setiap masing-masing tabel atau kolom ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara deduktif ya, di mana peneliti itu sudah mempunyai ide awal mengenai konsep kunci, tema, ataupun teori yang akan dieksplorasi di dalam penelitian. Dan yang kedua adalah dengan cara induktif. Jadi ketika tahapan analisis, peneliti itu mungkin saja menemukan bahwa beberapa partisipan itu memberikan respon yang sama atau berbeda terhadap pertanyaan yang diajukan. Karena misalnya kemunculan dari beberapa variabel, konsep, atau tema tersebut. Nah, intinya prinsip dasar dari konseptual matrix ini adalah datanya itu ditampilkan di dalam bentuk matrix cell yang kemudian diikuti dengan penilaian dari peneliti atau misalnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut. Jadi banyak penelitian yang dirancang untuk menjawab pertanyaan yang sangat panjang dan banyak gitu ya. Jadi kalau di dalam penelitian kualitatif itu biasanya lembar wawancaranya itu bisa terdiri dari banyak sekali pertanyaan ya. Sehingga ketika kita melakukan analisis yang berbeda dan membuat laporan jawaban dari setiap pertanyaan, kalau misalnya kita tampilkan dalam bentuk teks itu bisa menghabiskan waktu yang banyak dan melelahkan pembacanya juga ya untuk membaca dan memahami dari jawaban tersebut gitu ya. Selain itu juga bisa membingungkan karena semuanya isinya adalah teks. Nah, oleh karenanya kita bisa menampilkannya adalah dengan membuat klaster terhadap beberapa pertanyaan tadi, sehingga memudahkan peneliti itu bisa menghasilkan suatu makna atau jawaban atau kesimpulan ya dari jawaban-jawaban yang mereka katakan gitu. Jadi di sini dengan kita membuat matriks ini itu memudahkan peneliti untuk menilai ya jawaban dari setiap partisipan yang diwawancara gitu. Nah, intinya dengan kita melakukan format dari konseptual matrix itu memungkinkan peneliti untuk menampilkan keseluruhan respon yang relevan dari semua partisipan kunci. Jadi dari setiap partisipan kunci ini bisa kita tampilkan apa sih sebenarnya respon mereka terhadap berbagai pertanyaan penelitian tersebut. Nah, lalu memungkinkan perbandingan awal antara respon yang berbeda dari setiap partisipan. Nah, di sini mungkin dia memiliki jawaban yang berbeda dari setiap partisipan. Nah, kita bisa mendeteksi ya jawaban-jawaban yang berbeda tersebut. Nah, kemudian ini juga membantu peneliti untuk memahami atau mempelajari bagaimana data ini bisa dianalisis lebih lanjut gitu ya atau dikelompokkan ulang misalnya berdasarkan dari hasil pertanyaan penelitian tersebut. Nah, untuk beberapa penelitian pada multiple case ya, jadi misalnya pada banyak kasus, jadi bukan hanya dalam satu kasus, itu bisa membantu peneliti itu untuk membuat analisis cross case analysis gitu ya, membuat perbandingan terhadap cross case analysis tersebut. Nah, cara yang kedua dengan menggambarkan variabel itu adalah dengan Vogt taxonomy ya. Jadi Vogt taxonomy ini adalah tampilannya itu lebih sederhana, dia berbentuk hierarki yang sederhana dari berbagai hal-hal yang berbeda yang kemudian kita klasifikasikan. Jadi ada satu set kategori yang diorganisasikannya itu berdasarkan satu hubungan semantik. Jadi hubungan semantik itu misalnya hubungan yang berkaitan dengan hubungan causal effect atau misalnya hubungan fungsi atau hubungan klasifikasi gitu ya dan hubungan-hubungan lainnya gitu. Nah, kalau yang di sini ini adalah contohnya si Vogt taxonomy ini menggambarkan bagian ya klasifikasi. Jadi misalnya kalau apa yang dikatakan dengan yang dimaksud dengan fighting itu gitu ya. Fighting itu operation ya, ada operation itu ada operation itu bisa dua, dengan cara fisik ya, dengan cara fisik atau kekerasan, bisa juga dengan cara feeling ya. Jadi
perasaan gitu ya, dengan perasaan. Nah, terus udah gitu misalnya ada, kalau dengan cara kekerasan fisik itu bisa ada fighting ya, terus kemudian berantem ya, lain-lain gitu. Jadi kalau fight, apa yang dimaksud, apa yang menjadi bagian dari fighting itu ada apa, scratching, pushing, punching, dan lain-lain. Jadi di sini adalah hubungannya itu menggambarkan satu hubungan yang sama, yaitu tentang klasifikasi gitu. Jadi di dalam folk taxonomy itu kita harus mempunyai satu hubungan yang sama, bukan misalnya di sini adalah klasifikasi, tapi di sini ternyata berbicaranya itu adalah tentang sebab akibat, maka itu akan menjadi sesuatu yang harus kita buat di dalam chart yang berbeda. Yang berikutnya adalah methods of describing dengan menggambarkan aksi atau kegiatan. Vignettes ya. Vignettes itu bisa dilakukan dengan vignettes, yaitu mendeskripsikan serangkaian kejadian dengan narasi yang menunjukkan kronologi atau alur. Nah, biasanya narasinya ini bisa terdiri dari hanya satu paragraf atau bahkan satu chapter gitu. Nah, vignettes ini hanya bisa ditulis oleh peneliti ya, bersama dengan anggota peneliti lainnya gitu. Jadi peneliti itu melaporkan hasil penelitiannya dengan bentuk narasi gitu. Nah, di sini dikatakan gitu ya, tentang serangkaian kejadian yang menunjukkan suatu bentuk kronologi tentang si Beatrice, apa yang dilakukan si Beatrice ketika dia mau naik panggung, atau apa yang terjadi di sekolahnya tersebut gitu ketika suatu proses atau kejadian event ini berlangsung. Nah, bisa juga methods of describing itu digambarkan dengan bentuk cognitive map. Jadi cognitive map ini merupakan suatu bentuk untuk menjelaskan proses tentang domain tertentu dengan menunjukkan hubungan, alur, atau dinamikanya. Nah, cognitive map ini juga pengertian lainnya itu adalah untuk menampilkan representasi seseorang tentang suatu konsep atau proses tentang domain tertentu yang menunjukkan hubungan, alur, atau dinamika di antara mereka sendiri. Nah, jadi cognitive map membantu menjawab berbagai pertanyaan apa yang mungkin ada di dalam pikiran seseorang ketika seseorang itu mengalami serangkaian tindakan tertentu, di mana serangkaian tindakan ini bisa mencerminkan pengalaman dari setiap orang tersebut. Nah, ketika kita menggambarkan sesuatu dengan cognitive maps itu tentunya harus disertai dengan teks deskriptif yang akan menjelaskan interpretasi dari cognitive maps ini. Nah, kadang ada waktu ya, ada masa di mana representasi visual tentang konsep dan proses ini lebih efektif dibandingkan hanya sekedar narasi. Karena kalau yang kita tahu ya, mungkin Anda pernah mendengar kalimat tentang a picture is worth thousand words ya, dengan satu peta itu bisa menggambarkan jutaan makna gitu ya. Nah, maka cognitive map ini merupakan salah satu cara yang efisien yang bagus untuk menggambarkan apa yang ada yang terjadi di dalam pikiran seseorang, untuk menggambarkan pengalaman mereka. Karena sebenarnya yang terjadi di dalam pikiran seseorang itu bisa jadi lebih rumit daripada apa yang kita bisa tuliskan di dalam teks gitu ya. Jadi kalau misalnya itu terlalu sangat rumit, kalau kita tuliskan di dalam teks akan sulit kan untuk memahaminya gitu. Jadi bisa dilakukan dengan kita menggambarkan atau membuat cognitive map ini. Nah, pada beberapa kasus yang terdiri dari multiple case, namun ada juga kasus yang bisa mengkaji secara mendalam mengenai pengalaman suatu individu, kita membutuhkan cara untuk merepresentasikan pengalaman-pengalaman tersebut dengan cognitive map ini. Nah, karena si peneliti kualitatif itu kan sebenarnya bukan kita tidak bisa ya membaca pikiran seseorang gitu. Kita tidak bisa membaca pikiran seseorang, tapi kita hanya bisa memahami dari apa yang dia lakukan dan dari apa yang dia jawab ketika kita melakukan pertanyaan gitu. Nah, oleh karenanya kita harus kita tidak bisa tahu secara pasti apa sih yang sebenarnya ada di pikiran mereka. Yang bisa kita lakukan adalah dugaan atau pemahaman terhadap pola pikir mereka. Nah, dengan cara menggambarkan cognitive map ini gitu ya. Jadi cognitive map ini merupakan salah satu cara yang paling dianggap efektif untuk memastikan proses pemikiran seseorang itu bagaimana, karena proses pemikiran seseorang itu kan sangat dinamis terhadap waktu ya, bisa paling cepat sekali berubahnya gitu. Nah, jadi di sini ada contohnya di sini ya. Bagaimana proses yang dilakukan atau misalnya kegiatan dilakukan orang dari hari ke hari gitu ya. Misalnya ketika di hari Rabu apa yang dia lakukan, lalu misalnya di hari Kamis apa yang dia lakukan, dan di hari Jumat apa yang dia lakukan. Nah, ini adalah si domain-domainnya ya gitu. Jadi ada banyak sekali yang dia lakukan, yang bisa dilakukan, terus kemudian di hari berikutnya apa yang dilakukan dan bagaimana proses dilakukannya tersebut gitu. Jadi bisa lebih kompleks si cognitive maps ini.